Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 56 sampai bab 65. Memukul. Sebelum pria parubaya itu bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, Geralt segera meletakkan kartu emas hitamnya di atas meja. Setelah mengambilnya, manajer melihat lebih dekat ke kartu emas hitam, dan ekspresi wajahnya segera berubah. Dia jelas tahu tentang kartu emas hitam. Hanya sedikit orang di dunia ini yang mampu memiliki kartu ini. Pada dasarnya ada saldo sekitar 3 juta dolar di kartu emas hitam ini. Bukankah itu lebih dari cukup bagiku untuk membeli Reventon? Geralt bertanya dengan santai. Ya, itu tentu saja lebih dari cukup uang. Namun, meskipun dia menjawab pertanyaan Geralt, manajer parubaya itu masih sedikit skeptis saat ini. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, orang yang berdiri di depannya sama sekali tidak terlihat seperti pemegang kartu emas hitam ini. Mungkinkah dia mengambil kartu ini? Segera setelah itu, pria parubaya itu melontarkan senyum minta maaf pada Geralt. Kemudian, dia segera menyalakan perangkat sebelum menggesekkan kartu emas hitam di atasnya. Dalam sekejap, serangkaian pesan muncul di komputernya. Siapa nama Anda, Tuan? Manajer parubaya itu bertanya dengan ramah dan hormat. Geralt Crawford. Bapak, Crawford. Saya minta maaf karena terlalu sombong tadi. Mohon maafkan saya atas perilaku saya. Begitu dia berbicara, manajer parubaya berjalan mengitari meja menuju Geralt sebelum membungkuk sedikit di depannya. Nama saya Wilson. Dan saya akan melayani Anda dengan sepenuh hati, Tuan Crawford. Wilson sudah berkeringat dingin setelah mengonfirmasi pemilik kartu emas hitam dan identitas Geralt. Pemuda yang berdiri di depannya memang pemilik kartu hitam emas itu meski dia berpakaian begitu santai. Dia harus berasal dari keluarga yang sangat kaya dan berkuasa. Ini hanyalah sebuah mobil yang harganya sekitar 2,5 juta dolar. Wilson tahu bahwa sebagai pemegang kartu emas hitam, Geralt pasti mampu membeli mobil senilai 15 juta dolar jika dia mau. Sial, siapa di antara pramuniaga yang benar-benar memiliki pandangan ke depan yang begitu buruk hingga telah menyinggung pria yang begitu kuat? Saya ingin segera menyelesaikan semua dokumen dan prosedur karena saya berniat membawa pulang Reventon hari ini. Terima kasih atas masalahnya, manajer Wilson. Geralt berbicara kepada Wilson dengan sopan karena dia melihat bahwa sikap manajernya cukup baik. Kemudian, Geralt berbalik dan keluar dari kantornya. Ya, tentu saja, Tuan Crawford. Wilson menyeka keringat di dahinya sebelum dia mengambil kartu emas hitam di tangannya dan menghubungi manajer keuangan. Ketika Geralt keluar dari kantor manajer, Vanessa masih menunjukkan Reventon kepada pasangan muda itu. Meskipun dia tahu bahwa pasangan muda itu tidak akan mampu membeli mobil tersebut, sebagai calon pelanggan, Vanessa secara alami harus melayani mereka dengan kemampuan terbaiknya. Dia bahkan meluangkan waktu untuk menjelaskan semua detail spesifik mobil itu kepada mereka. Wow, suamiku, mobil ini sangat keren dan menakjubkan. Tidak heran mengapa mobil ini berharga Rp2.600.000. Suamiku, kapan kita bisa membeli mobil ini? Wanita itu bertanya sambil duduk di dalam Reventon. Jelas sudah jatuh cinta dengan mobil sport ini. Tampilan luar mobil memang udah keren banget, tapi interior mobilnya malah lebih impresif. Itu sepenuhnya otomatis, cerdas dan memiliki semua konfigurasi mewah teratas yang ditetapkan di dalamnya. Wanita itu tidak bisa menahan untuk tidak berseru kegirangan. Nah, kamu harus menunggu aku untuk mewarisi semua properti keluargaku dari ayahku, jawab pemuda itu dengan senyum masam di wajahnya. Saya tidak peduli, suami. Bagaimanapun, saya ingin memiliki mobil sport ini suatu hari nanti. Suamiku, lihat, orang miskin itu di sini untuk melihat mobil sport itu lagi. Wanita itu mulai mengeluh dengan cara yang genit dan manja. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa Geralt, yang telah pergi lebih awal, telah kembali. Apalagi, dia bahkan sedang memeriksa lampu depan mobil sekarang. Pada saat ini, Vanessa dan pemuda itu juga melihat Geralt berdiri di dekat Reventon. Vanessa menjadi sangat cemas saat ini.
Hei, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Bukankah aku sudah memintamu untuk pergi? Apakah menurut Anda saya akan takut kepada Anda hanya karena Anda melaporkan saya kepada manajer saya? Persis, beberapa orang terlalu sia-sia untuk kebaikan mereka sendiri. Mereka bahkan tidak tahu tempat mereka sendiri. Pemuda itu berkata sambil mengangkat arlojinya sekali lagi. Geralt memandang Vanessa dengan dingin sambil berkata, "Nona, lingkup pekerjaan Anda tidak hanya mencakup industri penjualan, tetapi Anda juga di industri jasa. Jika suatu hari Anda mengetahui bahwa orang yang Anda coba usir ternyata adalah salah satu pelanggan terbesar Anda, bukankah Anda akan merasa malu pada diri sendiri? Hahaha, kamu adalah orang yang lucu dan konyol. Berdasarkan kemampuan Anda, baiklah kalau begitu. Saya akan menunggu hari itu datang. Sekarang, bisakah kamu meninggalkan toko ini sekarang juga?" Vanessa menatap Geralt seolah-olah dia adalah orang yang terbelakang mental. Penghinaan dan jijik di matanya terlihat jelas. Geralt mengangguk tanpa daya sebelum dia berkata, "Kamu tidak perlu menunggu hari itu datang. Anda sudah bisa merasa malu pada diri sendiri sekarang. Bapak Crawford, saya telah memanggil semua personel keuangan terkait yang akan melengkapi semua formulir dan prosedur dokumentasi untuk Anda. Saya berjanji bahwa Anda pasti dapat mengambil mobil Anda hari ini." Saat itu, manajer Wilson memimpin sekelompok orang bersamanya, dan mereka membawa segala macam instrumen besar dan kecil saat mereka bergegas menuju Geralt. Mata Vanessa membelalak karena terkejut. Dan pasangan muda yang berdiri di samping juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka saat mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka. "Manajer Wilson, apa yang terjadi?" Vanessa tidak bisa bereaksi sama sekali. Namun, nalurinya mengatakan bahwa dia mungkin telah melakukan sesuatu yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Karena itu, Vanessa buru-buru melangkah maju saat dia mengajukan pertanyaan kepada manajer itu. "Minggir sekarang, aku akan menyelesaikan ini denganmu nanti." Wilson menegur Vanessa saat dia menatapnya dengan marah. Pada saat ini, manajer keuangan dan petugas penanganan juga datang di belakangnya. Dan mereka semua menatap Geralt dengan ekspresi sopan dan hormat di wajah mereka. Vanessa benar-benar tercengang. Dia benar-benar berpikir bahwa Geralt hanyalah orang miskin yang menyedihkan. Dia berasumsi bahwa Geralt hanya datang ke sini untuk melihat Lamborghini yang tidak pernah mampu dia beli. Karenanya, dalam upaya untuk tidak menyinggung pasangan muda yang sebenarnya mampu membeli Lamborghini, Vanessa tak segan-segan menyinggung pemuda yang menurutnya miskin ini. Tapi bagaimana mungkin orang miskin bisa membuat manajernya bertindak seperti ini? Apakah dia benar-benar akan membeli Reventon? Ya Tuhan, seberapa kaya dia? Pasangan muda itu kaget saat ini. Pemuda itu merasa seolah-olah dia telah sangat dipermalukan. "Manajer, saya akan menyarankan Anda untuk mengetahui bahwa saya adalah pelanggan Anda yang sebenarnya. Iya, kami akan membeli Galardo dari wanita muda ini hari ini. Jika Anda terus memperlakukannya seperti ini, kami mungkin berubah pikiran dan memilih untuk tidak membeli dari toko Anda lagi." Wanita itu juga berteriak ketika dia mencoba berbicara untuk Vanessa. "Saya tidak peduli apakah Anda ingin membeli mobil dari kami atau tidak. Dan kamu, wanita, siapa yang mengizinkanmu duduk di dalam Reventon? Saya ingin Anda keluar dari mobil itu sekarang juga." Saat ini, Wilson sedang berpikir sendiri bahwa pasangan muda ini bukan siapa-siapa dibandingkan dengan pemegang kartu emas hitam. Wanita muda itu sedang duduk di kursi pengemudi di dalam Reventon saat dia mencoba merasakan seperti apa rasanya. Wajah femininnya menjadi pucat begitu dia mendengar perintah penggusuran Wilson. Wilson tersenyum sebelum dia melihat Geralt dan berkata, Crawford, lihat, lanjut." Geralt tahu bahwa dia menanyakan apakah mereka boleh memulai dengan formalitas. Karena itu, dia hanya mengangguk sambil mengambil kartu emas hitam di tangannya. Kemudian, Geralt mengarahkan kartu emas hitam itu ke sensor di peralatan sebelum dia memasukkan kata sandinya secara langsung. Ding, $2.700.000 telah dikreditkan. Perintah sistem segera berbunyi. Saat itu juga, semua orang yang hadir, termasuk semua orang yang melihat mobil di bengkel Lamborghini, semuanya terkejut. Pemuda ini baru saja mengeluarkan uang $2.700.000 untuk membeli mobil sport termahal yang diproduksi oleh Lamborghini. Tyrant,
Siapa pemuda ini? Penampilan dan pakaiannya terlihat sangat lusuh. Saya pikir dia hanya datang ke sini untuk melihat-lihat. Ya Tuhan, siapa yang akan mengharapkan dia menjadi real deal? Dia terlihat seperti seorang mahasiswa. Apakah menurut Anda dia memenangkan semua uang itu dari lotre? Ya Tuhan, berapa banyak yang dia menangkan? Itu tidak boleh kurang dari 15 juta dolar. Astaga, saya ingin tahu apakah pemuda itu sudah punya pacar atau belum. Kalau tidak, aku akan memperkenalkan adikku padanya. Ada sedikit keributan di toko Lamborghini saat ini, dan semua orang memusatkan perhatian mereka pada Geralt. Geralt bisa merasakan wajahnya memerah. Di sisi lain, pasangan muda ini sangat malu hingga tidak tahu harus berbuat apa atau menyembunyikan wajah sama sekali. Mobil yang baru saja dibeli Geralt dengan mudah berharga 6 galardo. Mereka bahkan mencoba mengusir Geralt dari toko Lamborghini belum lama ini. Dan mau tidak mau mereka merasa sedikit malu saat memikirkannya. Nyonya, tolong beri jalan untukku. Saya ingin melihat interior mobil saya lagi. Geralt berjalan menuju pintu mobil ketika dia melihat wanita muda itu dengan enggan keluar dari mobil. Ah, aku. Dia benar-benar ingin mencoba mobil itu dan membawanya ke jalan raya. Saat itu terjadi, mata semua orang pasti akan tertuju padanya. Hanya itu yang dia inginkan. Perhatian dan iri semua orang. Namun, pacarnya hanya mampu membeli galardo. Dia benar-benar sekarat karena iri hati saat ini. Ah, wanita muda itu dengan cepat lari keluar dari bengkel Lamborghini karena merasa sangat malu dan malu. Semua orang menunggu Geralt selesai memeriksa mobilnya. Setelah beberapa saat, Geralt akhirnya selesai melihat-lihat bagian dalam mobilnya. Dan dia keluar dari mobil. Saat ini, Wilson juga sudah selesai dengan semua verifikasi dan transfer dokumen. Bapak, Crawford, ini kunci mobil dan kartu nama saya. Mulai sekarang, jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada saya jika Anda memiliki permintaan khusus. Bahkan jika itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan mobil, Anda selalu dapat meminta bantuan saya. Wilson berkata dengan hormat. Ini karena Geralt lebih berarti baginya daripada sekadar pelanggan biasa yang membeli mobil. Dia tahu bahwa Geralt berasal dari keluarga yang sangat kaya dan berkuasa. Wilson merasa tidak akan rugi jika berkenalan dengan Mark Crawford. Oke, terima kasih, Manajer Wilson. Sejujurnya, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda jika tidak terlalu merepotkan, Manajer Wilson. Geralt berkata dengan senyum di wajahnya. Ya silahkan, beri aku instruksimu. Tolong, bisakah kamu meminta seseorang untuk membantuku mengendarai mobil ini kembali? Hahaha, sebenarnya, saya belum mendapatkan SIM saya. Oh, jika itu masalahnya, saya akan melakukannya untuk Anda segera. Bapak, Crawford. Kenapa aku tidak menyetir mobil untukmu? Bapak, Crawford, aku bisa mengemudikan mobil untukmu juga. Saya sudah mendapatkan SIM saya selama lebih dari 2-3 tahun. Bapak, Crawford, kamu belajar di sekolah mengemudi mana? Segera setelah kata-katanya jatuh, kerumunan orang dengan cepat berkumpul di sekitar Geralt saat mereka meraih lengannya dengan panik. Mereka terus bertanya pada Geralt tentang universitas mana dia belajar dan di sekolah mengemudi mana dia mengambil kelas. Geralt bingung dengan balasannya. Untungnya, Wilson sangat tajam dan waspada, dan dia dengan cepat menawarkan diri untuk mengusir Geralt. Pada saat ini, Vanessa sedang berdiri di dekat pintu saat dia melirik Geralt dan kerumunan orang. Dia menggigit bibirnya, dipenuhi dengan penyesalan. Dia benar-benar berharap bisa menamparkan wajahnya sendiri. Dia benar-benar memandang rendah dan membenci seseorang. Tetapi tanpa diduga, orang itu ternyata adalah raja sejati. Vanessa tidak bisa membantu tetapi merosot ke tanah ketika dia memikirkan tindakannya. Kariernya pasti sudah berakhir. Namun, Geralt tidak meminta Wilson untuk mengantarnya kembali ke kampus. Bagaimanapun, ini adalah Lamborghini yang keren dan mewah. Bahkan saat mereka sedang berkendara di jalan raya, kerumunan orang sudah menatap mobilnya. Jika dia mengemudikan mobil ini ke kampus, dia pasti akan menarik terlalu banyak perhatian. Itu akan terlalu menonjol. Rasanya seperti Geralt mencoba memamerkan kekayaannya. Geralt membenci orang yang sombong dan paling senang memamerkan kekayaannya. Oleh karena itu,
Gerald meminta Wilson untuk memarkir mobilnya di tempat parkir yang letaknya tidak terlalu jauh dari kampus mereka. Kemudian, dia meminta Wilson untuk naik taksi kembali ke toko Lamborghini. Sayangnya, Gerald telah membeli sebuah mobil tetapi dia terlalu malu untuk mengendarainya. Ini sangat konyol. Meski begitu, Gerald sangat puas dengan mobil ini, dan dia merasa seolah-olah sedang bermimpi. Setelah menyimpan kunci mobilnya, Gerald merasa sedikit haus dan memutuskan untuk pergi ke toko di sebelah kampus untuk membeli secangkir teh susu. Jika Anda tidak memiliki uang tunai, Anda dapat menggunakan pembayaran elektronik sebagai gantinya. Maaf, bos, ponsel saya mati, dan saya lupa membawa dompet ke sini. Jika tidak, bisakah Anda mengizinkan saya meninggalkan cangkir teh susu di sini dulu? Saya akan kembali ke asrama untuk mengambil dompet saya sebelum saya kembali untuk mengambil teh susu ini. Begitu Gerald tiba di toko, dia melihat seorang gadis memegang sekantong teh susu saat dia berbicara dengan bosnya. Sepertinya gadis itu baru menyadari bahwa dia tidak membawa dompetnya keluar setelah dia selesai membeli teh susu. Selain itu, ponselnya kehabisan baterai dan dia juga tidak dapat membayar menggunakan pembayaran elektronik. Ini memang cukup memalukan. Namun, setelah melihat profil gadis itu, Gerald sedikit terkejut. Hah, itu dia. Gerald sedikit terkejut. Dia adalah gadis yang dia temui ketika Whitney menyuruhnya untuk membersihkan auditorium terakhir kali. Saat itu, Gerald secara tidak sengaja mengotori sepatu putihnya karena terlalu asyik dengan pidato Victor tentang membeli mobil. Gerald dapat mengingatnya dengan jelas karena dia tidak hanya sangat cantik, tetapi dia juga tidak menghakimi sama sekali. Tidak seperti Whitney. Dia sangat sopan dan baik. Oleh karena itu, Gerald memiliki kesan yang sangat dalam tentangnya. Dia bahkan bisa mengingat namanya dengan jelas. Mila Smith, adik, jangan membuat lelucon seperti ini. Anda membeli 6 cangkir teh susu sekaligus dan bahkan menyesap beberapa teh susu. Jika Anda meninggalkan mereka di sini dan tidak kembali untuk itu, apa yang harus saya lakukan dengan semua teh susu ini? Kalau begitu, dari siapa saya harus mengumpulkan uang? Nona, saya hanya menjalankan bisnis kecil di sini. Jadi, tolong jangan mempersulit saya. Bos laki-laki di dalam berkata tanpa daya. Saat ini, Mila memiliki ekspresi yang sangat cemas di wajahnya saat dia dengan panik menyeka keringat di dahinya. Berapa harganya? Aku akan membayarnya. Saat Mila merasa sangat bingung, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang telinganya. Mila menghela nafas lega sebelum dia berbalik untuk melihat siapa yang datang untuk menyelamatkannya. Begitu dia melihat Gerald, dia tersenyum tak terduga. Itu kamu? Iya, sepertinya kita bertemu lagi. Gerald tersenyum dan tidak bisa menghentikan wajahnya dari memerah. Terima kasih banyak atas bantuannya. Aku tidak percaya aku lupa mengeluarkan dompetku, kata Mila sambil tersenyum. Dia tidak langsung menolak tawaran Gerald untuk membayar atas namanya, dan dia juga sangat sopan. Dia adalah gadis yang sangat baik dan murah hati. Mila sedikit terkejut bertemu dengan Gerald hari ini. Tetap saja, Mila memiliki kesan mendalam tentang Gerald setelah bertemu dengannya di auditorium terakhir kali. Dia ingat bahwa siswa ini sangat cuek dan tidak terpengaruh sama sekali meskipun semua orang mengejek dan mempermalukannya saat itu. Sama-sama, jawab Gerald sambil tersenyum. Jangan khawatir, saya pasti akan mengembalikan uang itu kepada Anda segera setelah saya mendapatkan dompet saya. Ngomong-ngomong, apa kamu punya dompet elektronik? Jika Anda memilikinya, saya dapat mentransfer uang kepada Anda melalui pembayaran elektronik secara langsung. Iya, Gerald juga tidak maju mundur. Meskipun gadis di hadapannya sangat cantik, itu tetap merupakan pertemuan yang sangat membahagiakan. Selain itu, dia tidak memiliki kebiasaan berbelit-belit. Dalam keadaan normal, pria biasa lainnya dalam situasi ini pasti akan bersikeras bahwa gadis itu tidak perlu mengembalikan uangnya dan bisa menganggapnya sebagai hadiah dari mereka. Mungkin, mereka bahkan akan mencoba mengundangnya keluar untuk makan malam dan mencoba berteman dengannya atau semacamnya. Namun, Gerald memiliki karakter yang sangat lurus dan selalu seperti ini. Karena Mila ingin mengembalikan uang itu kepadanya, dia tidak punya alasan untuk menolak permintaannya. Aku akan kembali ke asramaku sekarang dan mengembalikan uangnya kepadamu nanti malam.
Terima kasih atas bantuannya hari ini. Nama saya Mila Smith. Namaku Gerald Crawford. Gerald menjawab sambil tersenyum. Setelah itu, Mila melambai pada Gerald sebelum dia pergi dengan tergesa-gesa. Dia benar-benar sangat cantik. Gerald bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap punggungnya. Hei, kapan dia menjadi begitu bodoh? Dengan senyum tipis di wajahnya, Gerald berbalik dan mengambil teh susunya sebelum dia memutuskan untuk berjalan menuju mobilnya dan menghargainya sedikit lebih lama. Ini adalah pertama kalinya dia membeli mobil untuk dirinya sendiri, dan dia tidak akan pernah bermimpi bisa memiliki mobil ini. Karena itu, dia sangat bersemangat. Wow, datang dan lihat ini. Mobil jenis apa ini? Ya Tuhan, itu adalah mobil sport Lamborghini. Ini sangat keren. Mobil ini seharusnya berharga beberapa juta dolar. Bukan. Ini Reventon. Itu salah satu mobil sport termahal Lamborghini. Harganya lebih dari 2,5 juta dolar. Wow, dia pasti orang yang sangat kaya. Ketika Gerald tiba di mobilnya, dia kaget melihat sudah banyak orang yang mengelilingi mobilnya saat ini. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan, tetapi ada juga beberapa laki-laki di sana. Mereka semua menatap mobilnya dengan kagum. Dan semua orang juga berdiskusi dengan antusias tentang mobil itu. Banyak gadis yang sangat tertarik dengan mobil itu, dan mata mereka bersinar terang saat mereka menatap mobil itu. Wow, mobil sport keren ini harganya lebih dari 2,5 juta rupiah. Saya akan rela mati jika saya bisa duduk di mobil ini sebentar. Mau tak mau aku bertanya-tanya orang kaya mana yang memiliki mobil ini. Apakah ada orang kaya seperti itu di Maybury University? Jika ada, saya akan sangat senang menjadi pacarnya. Ayo, ayo, cepat dan ambil gambar untukku. Saya benar-benar ingin berfoto dengan mobil. Klik, klik, suara daun jendela kamera berdering terus-menerus. Beberapa gadis juga ingin berfoto dengan mobil tetapi terlalu malu untuk melakukannya. Apalagi, mereka tidak hanya menatap mobil, tapi mereka juga mengamati sekeliling mereka saat ini. Semua orang ingin mengetahui siapa pemilik mobil ini. Mereka ingin tahu apakah itu milik anak laki-laki dan apakah dia seorang mahasiswa dari Universitas Maybury. Jika dia sesama siswa, mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Mungkin, pria kaya itu akan menyukai mereka. Baiklah, permisi, bisakah kau membiarkan aku lewat? Gerald menggaruk kepalanya saat memutuskan untuk menggigit peluru dan berjalan langsung menuju mobilnya. Keluar dari sini, kenapa kamu mencoba masuk? Tanpa diduga, Gerald disingkirkan oleh seorang gadis yang sangat frustasi. Pada saat ini, Gerald tidak bisa menahan perasaan marah di dalam hatinya. Apa-apaan? Anda bahkan tidak meminta izin saya dan Anda berani duduk di atas mobil saya. Kamu pikir kamu siapa? Lihat orang ini. Dia benar-benar brengsek. Dia benar-benar maju untuk mengambil gambar mobil itu. Bukankah dia menjijikkan? Hahaha, saya pikir dia mencoba memanfaatkan situasi sekarang. Dia mungkin mencoba mencari seorang gadis karena ada begitu banyak gadis cantik di sini. Saya belum pernah melihat orang yang lebih menjijikkan dalam hidup saya. Akan baik-baik saja jika pemilik Lamborghini datang dan melihat sekelompok gadis cantik di sini. Namun, bayangkan apa yang akan dia pikirkan jika dia melihat anak laki-laki menjijikkan di depan mobilnya. Akan aneh jika dia tidak marah sama sekali. Kemudian, sekelompok gadis dengan cepat mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mengambil foto diri mereka dengan Lamborghini. Lihat, mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di sana. Sepertinya ada seorang anak laki-laki yang sangat kaya di universitas kita sekarang. Dia baru saja membeli mobil sport Lamborghini Reventon. Sialan, mobil itu berharga sekitar 1,5 hingga 2 juta dolar. Ayo pergi dan lihat. Gerald dengan kasar didorong keluar oleh beberapa gadis. Dan saat ini, lebih banyak orang berlarian ke arah mobilnya. Gerald merasa sangat tidak berdaya. Jika dia ingin menamparkan wajah mereka sekarang, dia cukup mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan membuka kunci mobilnya secara langsung. Namun, Gerald tidak memiliki kebiasaan seperti itu, apalagi di depan kerumunan orang yang begitu banyak. Tanpa diduga, memarkir mobil di sini di tempat parkir mobil memiliki efek yang hampir sama seperti menghentikan mobil tepat di depan pintu masuk universitas.
Geralt melihat ke sekelilingnya dan memutuskan bahwa dia harus menunggu sampai tempat parkir benar-benar kosong sebelum dia memindahkan mobilnya ke tempat lain. Itu satu-satunya cara. Sayang, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Karena itu, Geralt menyimpan kunci mobilnya sebelum dia berbalik dan meninggalkan tempat parkir. Setelah berjalan beberapa langkah, ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan telepon dari nomor tak dikenal yang aneh. Geralt segera menjawab panggilan itu. Geralt, kan, saya lupa memberitahu Anda pagi ini bahwa Anda harus datang ke Taman Bermain Utara pada jam 1 siang untuk berlatih subjek 2. Suara seorang wanita terdengar samar-samar di seberang telepon. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menutup telepon. Dia harus mendapatkan subjek 1 pada hari berikutnya. Jadi tidak heran mengapa dia harus berlatih subjek 2 hari ini. Terlepas dari sikap dingin dan kasar si penelepon, Geralt bergegas ke North Playground karena dia ingin mendapatkan SIM-nya secepat mungkin. Setelah beberapa saat, dia akhirnya sampai di lokasi. Pelatihan di lapangan sudah dimulai. Pada saat ini, seorang instruktur yang mengenakan kacamata hitam sedang mengajari seorang siswa cara membalikkan mobil. Mungkin ada sekitar 11 orang yang mengantri saat ini. Itu adalah campuran dari anak laki-laki dan perempuan. Semua orang berdiri di samping saat mereka melihat instruktur membimbing siswa tentang cara mengemudi dan menangani mobil dengan benar. Sialan, benar-benar Geralt. Apakah dia serius akan belajar mengemudi? Saat Geralt berjalan menuju kerumunan orang, seorang siswa perempuan segera menutup mulutnya karena terkejut. Ekspresi tidak percaya terpampang di wajahnya. Hahaha, jadi bagaimana sekarang? Sudah kubilang itu dia, Queen. Kamu kalah taruhan. Kamu harus makan malam denganku malam ini. Pada saat ini, seorang anak laki-laki tersenyum sambil berseru penuh semangat. Oh, itu tidak masuk hitungan. Itu tidak dihitung sama sekali. Siapa yang mengira Geralt akan datang dan mengikuti tes mengemudi? Ini terlalu tidak masuk akal. Nathaniel, saya pikir Anda bertaruh dengan saya hanya karena Anda sudah tahu bahwa Geralt mendaftar untuk pelajaran mengemudi ini. Anda berbohong kepada saya. Gadis bernama Queen segera membalas. Masalahnya, mereka telah melihat nama Geralt di daftar siswa ketika mereka tiba untuk pelajaran mengemudi. Mereka berdua kemudian bertaruh apakah itu Geralt yang sama dari departemen mereka. Akibatnya, setelah staf dari sekolah mengemudi menelepon dan meminta Geralt untuk datang, mereka mengetahui bahwa itu benar-benar dia. Mereka sangat terkejut. Sebenarnya, Geralt tidak begitu akrab dengan kedua siswa ini. Dia hanya pernah bertemu mereka beberapa kali di departemennya. Mengapa dia bertemu mereka? Hanya karena kedua mahasiswa ini juga merupakan bagian dari persatuan mahasiswa. Anak laki-laki itu adalah Nathaniel Lawson, anggota komite departemen disiplin. Dan yang lainnya adalah Queen Zager, anggota komite departemen kesehatan. Sebagai siswa miskin yang menerima subsidi dari serikat siswa, Whitney sering menugaskan Geralt untuk melakukan segala macam pekerjaan aneh untuk mereka. Oleh karena itu, wajar jika semua orang di serikat mahasiswa mengetahui semua tentang Geralt. Lagi pula, siapa yang tidak pernah mendengar tentang orang miskin ini dari departemen mereka? Setelah mendengarkan percakapan antara Queen dan Nathaniel, anak laki-laki dan perempuan lain yang juga mahasiswa di universitas mau tidak mau menatap ke arah Geralt. Beberapa anak laki-laki bahkan tertawa dengan nada menghina. Brother Nathaniel, apakah orang miskin dari departemen Anda ini benar-benar miskin? Bocah ini merasa bahwa hartanya sendiri niscaya akan terangkat jika dia diejek dan dipermalukan orang lain. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan menghina Geralt karena merasa jelas-jelas dia tidak memiliki status sama sekali. Jika demikian, mengapa dia harus memberinya wajah? Ya, dia miskin. Sangat miskin sehingga Anda tidak mungkin membayangkannya. Hahaha, Nathaniel menjawab sambil tertawa. Geralt hanya mendengus dingin pada ucapan sarkastik dan satir mereka. Kemudian, dia berbalik dan pergi seolah-olah Nathaniel dan Queen tidak ada sama sekali. Lagi pula, mengapa dia harus menggigit kembali jika seekor anjing menggigitnya? Ketika dia menyadari bahwa Geralt hanya mengabaikan mereka, Nathaniel mau tidak mau merasa sedikit marah. Tepat ketika dia akan menyerang Geralt, siswa yang telah berlatih di dalam mobil sudah selesai dengan pelatihannya.
dan pintu mobil perlahan terbuka. Pada saat ini, pergelangan tangan putih dan ramping terlihat. Semua anak laki-laki dan perempuan yang sedang menunggu giliran termasuk Geralt dengan cepat berbalik untuk melihat ke arah mobil. Lihat, semuanya, kecantikan itu muncul. Banyak anak laki-laki segera berkumpul. Dan bahkan Nathaniel melihat ke arah itu. Geralt juga melihat ke arah itu dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Gadis yang baru saja keluar dari mobil itu memang sangat cantik. Dan Geralt juga tahu siapa dia. Padahal, mereka baru saja bertemu belum lama ini. Siapa lagi jika bukan Mila? Ah, dia begitu cantik. Akan sempurna jika dia bisa menjadi pacarku. Anak laki-laki yang berdiri di samping Nathaniel berkata, matanya dipenuhi dengan kasih sayang. Dia tampak seperti orang bodoh saat ini. Sialan kau. Siapa bilang kamu bisa bermimpi tentang dia menjadi pacarmu? Izinkan saya memberitahu Anda. Ini adalah gadis yang menarik bagi saudara Victor kita. Anda bisa memperlakukannya sebagai permen mata. Tetapi Anda tidak boleh berharap dia akan menjadi pacar Anda. Nathaniel berkata dengan nada jijik. Ah, saudara Victor, pantas. Kakak Victor sangat tampan. Dan tidak heran mengapa gadis yang disukainya juga sangat luar biasa. Ketika anak laki-laki lain mendengar nama Victor, dia secara alami mundur selangkah dan terkulai sedikit. Brother Victor tidak lain adalah Victor Wright, Wakil Presiden Serikat Mahasiswa di Departemen Bahasa dan Sastra. Semua orang tahu bahwa dia berasal dari keluarga yang sangat kaya dan dia mengendarai Audi A6. Tidak ada satu orang pun di universitas yang tidak tahu siapa dia. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyinggung perasaannya? Siapa yang berani menanyakan nomor telepon si cantik ini? Jika ada yang bisa memberi saya nomor teleponnya, saya bersedia membayar Anda $15 untuk itu. Percuma saja, seseorang mencoba untuk menanyakan nomornya sebelumnya, tapi dia menolak untuk memberikannya. Selain itu, apakah kamu tidak mendengar apa yang anak itu katakan barusan? Gadis cantik itu adalah gadis yang sedang dikejar Victor. Victor adalah orang yang mengemudikan Audi A6 di sekolah kami. Dia secara khusus mengatur agar seseorang datang ke sini untuk mengawasi gadisnya hari ini. Beberapa gadis sangat tidak puas saat ini. Bagaimanapun, penampilan Mila dan kecantikannya jauh melampaui yang lainnya. Semua orang menatap tajam ke arah Mila. Geralt juga tidak terkecuali dan juga menatap Mila. Memukul. Kali ini, kerikil kecil tiba-tiba menghantam wajahnya. Apa? Siapa yang melakukannya? Geralt berbalik dan melihat Queen memelototinya. Geralt, dasar orang miskin. Siapa yang memberimu hak untuk melihat gadis cantik itu? Apakah Anda harus melihat hanya karena orang lain juga melihatnya? Apa kau tidak tahu sama sekali tempatmu? Queen sedikit tidak senang karena dia harus makan malam dengan Nathaniel setelah kalah taruhan dengannya karena Geralt. Selain itu, dia juga cemburu dan iri pada Mila. Apakah dia tidak cukup baik untuk menarik perhatian orang miskin? Queen, kamu gila. Menurutmu apa yang kamu lakukan? Geralt mengutuk keras karena dia sangat kesal. Dia benar-benar ingin membereskan masalah dengan Nathaniel dan Queen. Geralt, saat itu, Mila yang baru saja keluar dari mobil dengan cepat menyapa dan memanggil Geralt begitu dia melihatnya. Mila sebelumnya terburu-buru karena dia harus datang ke sini untuk pelajaran mengemudi. Tanpa diduga, dia diawasi dengan ketat dan ditatap oleh sekelompok anak laki-laki begitu dia tiba. Kebanyakan gadis menikmati perasaan diawasi dan ditatap oleh anak laki-laki. Namun, Mila merasa sangat canggung dan malu karena mereka telah menatapnya dari awal hingga akhir. Mereka bahkan melihat dengan intens saat dia berlatih menyetir. Untungnya, Mila telah melihat Geralt begitu dia menghentikan mobilnya. Mila tidak mengenal siapapun di seluruh tempat latihan. Dan satu-satunya orang yang dia kenal adalah Geralt. Pada saat ini, Geralt juga tersenyum sambil mengangguk sedikit pada Mila. Ya Tuhan, mengapa tampaknya kakak ipar mengetahui orang miskin ini? Ya Tuhan, mengapa tampaknya kakak ipar mengetahui orang miskin ini? Nathaniel sangat bingung. Bahkan anak laki-laki lain menatap Geralt dengan ekspresi penasaran dan terkejut di wajah mereka. Mengapa orang yang berpakaian buruk ini terlihat seperti benar-benar mengenal sang dewi? Terlebih lagi, sepertinya dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan sang dewi. Keduanya berbicara dan tertawa bersama.
Tatapan cemburu dan curiga semua orang diproyeksikan dan tertuju pada Geralt saat ini. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Dewi bisa berteman dengan orang seperti dia ketika dia bahkan tidak tertarik untuk melihat salah satu dari mereka. Sejujurnya, Geralt juga sangat terkejut. Tanpa diduga, kamu juga belajar mengemudi di sini. Geralt tersenyum tipis. Iya, saya datang dan mendaftar kelas kemarin. Saya pikir kita berdua benar-benar ditakdirkan. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak telah membayar tes susu saya sore ini. Percakapan Geralt dengan Mila sangat sederhana. Selain Safia dan Naomi, Geralt hampir tidak punya teman perempuan sama sekali. Karena itu, dia tidak memiliki banyak pengalaman ketika berbicara dengan gadis-gadis, dan dia tidak tahu bagaimana memulai percakapan sama sekali. Dia hanya bisa mengajukan pertanyaan ketika dia memikirkannya atau menjawab pertanyaan ketika seseorang menanyakannya. Meskipun pembicara tidak bermaksud untuk apapun, pendengar yang tidak berpikir dapat menganggap kata-kata mereka dengan serius. Nathaniel mengerutkan kening begitu dia mendengar bahwa Geralt telah membayar tes susu Mila. Dia tahu bahwa keduanya jelas saling kenal. Lagi pula, Geralt telah membayar tes susu Mila. Apakah ada sesuatu yang lebih dari ini di antara mereka? Saat dia memikirkannya, Nathaniel segera mengirim pesan teks ke Victor. Kemudian, Nathaniel melihat ke arah Geralt yang hendak melanjutkan obrolan dengan Mila sebelum dia berkata, "Geralt, apakah kamu di sini untuk berlatih mengemudi? Atau kamu datang ke sini untuk mengobrol dengan gadis-gadis? Pasti sudah cukup sulit bagi Anda untuk menabung cukup banyak uang untuk membayar pelajaran mengemudi Anda. Bukankah kamu akan lebih memperhatikan pelajaran mengemudi saja?" Beberapa gadis yang berdiri di samping juga memandang Geralt dengan jijik di hati mereka. Mereka awalnya mengira bahwa orang ini cukup jujur, tetapi sepertinya dia benar-benar kehilangan pikirannya begitu dia melihat seorang gadis cantik. Mila dapat mengetahui dengan jelas bahwa Nathaniel sedang menyerang Geralt, jadi dia dengan cepat membelanya. "Nathaniel, apa yang ingin kamu katakan? Mengapa Anda menyerang Geralt? Anda telah gagal dalam subjek dua kali tetapi Anda masih menyerang orang lain dengan sia-sia. Jika Anda punya banyak waktu, Anda harus fokus belajar sendiri." Wajah Nathaniel langsung menjadi hitam. Frung, saat ini, suara gemuruh mobil tiba-tiba terdengar di dekat taman bermain. Semua orang berpaling untuk melihat ke arah itu dalam sekejap. Setelah itu, beberapa gadis menunjuk keluar sambil berteriak, "Wow, Audi A6 itu sangat cantik. Astaga, apakah mobil itu milik Brother Victor yang dia bicarakan sebelumnya? Saya mendengar bahwa dia adalah wakil ketua Serikat Mahasiswa untuk Departemen Bahasa dan Sastra. Keren abis." Sekelompok gadis tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah mobil dengan antusias. Sementara itu, mobil akhirnya berhenti di depan Mila, dan Victor yang tinggi segera keluar dari mobil. Whitney mengikutinya. Begitu Victor keluar dari mobil, matanya langsung tertuju pada Mila dan Geralt. Ia tak percaya saat menerima SMS dari Nathaniel tadi. Namun, dia menyadari bahwa Mila memang berdiri di samping Geralt saat ini. "Mila, apakah kamu mengenal Geralt secara pribadi?" Victor bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia takut Mila mungkin akan tertipu oleh tipu daya dan kebohongan Geralt. "Kami bertemu dan mengenal satu sama lain hari ini. Apa masalahnya?" Mila sangat tidak senang dengan nada bertanya Victor. "Tidak ada yang salah. Apakah Geralt memberitahu Anda sesuatu yang mencurigakan? Apakah dia memberitahu Anda bahwa dia memiliki beberapa teman yang mengemudikan beberapa Ferrari edisi terbatas?" "Saya beritahu Anda, itu semua palsu. Kami menemukan bahwa dia hanya berbohong tentang apa yang disebut sebagai teman yang dia miliki." Victor sudah menyelidiki masalah ini. Dia percaya bahwa sangat mungkin Geralt telah menghabiskan $7.000 untuk merasakan bagaimana rasanya mengendarai Ferrari karena dia ingin menggunakan ini sebagai kesempatan untuk dekat dengan para gadis. Tak disangka, Geralt juga tampak tertarik dengan Mila. Mila tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening begitu dia mendengar kata-kata Victor. Saat ini, Geralt hanya menatap Whitney yang berdiri di samping Victor. Tak perlu dikatakan, dia telah mengambil semua yang dia katakan untuk membujuknya terakhir kali, bahkan melakukan penyelidikan pribadinya atas masalah ini. Ada apa dengan wanita ini? Mengapa dia begitu tertarik dengan urusan pribadinya? Nah,
Geralt, izinkan aku memberimu peringatan sekarang. Anda sebaiknya menjauh dari Mila mulai sekarang dan seterusnya. Mila adalah seorang gadis yang tidak akan pernah bisa kamu miliki atau raih seumur hidupmu. Lagi pula, kamu adalah orang yang sangat munafik, dan aku benar-benar membencimu. Whitney masih bisa mengingat semua yang diceritakan Geralt padanya ketika dia melihatnya keluar dari Ferrari tempo hari. Dia mengatakan padanya bahwa temannya telah mengantarnya kembali dengan Ferrarinya. Whitney masih sangat marah karena dia tidak percaya pria ini begitu penuh omong kosong. Selain itu, Victor juga mengatakan bahwa Geralt sebenarnya membeli teh susu untuk Mila. Apakah kodok ini mencoba mencicipi daging angsa? Kata-kata Whitney membuat Nathaniel dan semua orang di North Playground memandang Geralt saat mereka mencibir. Whitney, kenapa kamu mengatakan semua ini tentang Geralt? Mila sudah mengetahui dan mengamati bahwa Whitney sangat dingin dan tidak sopan terhadap Geralt sejak terakhir kali. Mila, aku hanya takut kamu akan tertipu oleh si brengsek ini. Geralt tidak sesederhana atau sejujur yang Anda pikirkan. Whitney menjawab saat dia memelototi Geralt dengan ekspresi tegas di wajahnya. Ngomong-ngomong, Mila, maukah kamu bebas malam ini? Brother Victor adalah tuan rumahnya dan dia ingin membawamu ke Homeland Kitchen untuk makan malam-malam ini. Aku bisa ikut jika kamu pergi. Whitney melanjutkan dengan nada masam. Saya harus berlatih mengemudi di sore hari jadi saya mungkin tidak punya waktu untuk pergi makan malam-malam ini. Mila tidak benar-benar ingin pergi makan malam bersama mereka. Oh, tidak bisakah kamu berlatih mengemudi di lain waktu? Apakah Anda benar-benar harus berlatih mengemudi hari ini? Mila, jangan beritahu aku bahwa alasan kamu menolak undangan Victor untuk makan malam adalah karena kamu ingin berlatih mengemudi dengan Geralt. Tidakkah menurutmu itu hanya membuang-buang waktumu? Kata-kata Whitney menempatkan Mila pada posisi yang sangat sulit. Adalah salah baginya untuk pergi. Dan akan salah jika dia tidak pergi. Jika dia setuju untuk pergi makan malam, dia secara tidak langsung akan mengatakan bahwa dia tidak ingin menghabiskan waktu dengan Geralt. Itu hanya akan mempermalukan Geralt dan menjatuhkannya. Sejujurnya, Geralt adalah orang yang sangat baik. Atau paling tidak, Mila merasa begitu. Namun, jika dia menolak makan malam, Whitney tidak akan pernah melepaskannya. Akhirnya Mila menjawab, "Oke, saya akan datang untuk makan malam. Tapi saya ingin membawa seseorang. Lagi pula, dia membantuku hari ini. Aku akan menjadi pembawa acara malam ini dan kita semua bisa pergi makan malam bersama. Oke." Kemudian, Mila berbalik dan menatap Geralt yang berdiri diam di samping. "Apa, Mila? Kamu ingin membawa Geralt bersamamu?" Whitney bertanya dengan heran. Geralt juga sedikit terkejut saat ini. Melalui kontak jangka pendek mereka, hari ini, Geralt sudah tahu bahwa Mila adalah tipe gadis yang memiliki hati yang sangat baik dan ramah. Dia tidak memandang rendah orang miskin, dan dia bukan tipe orang yang tidak menyukai orang miskin dan mencintai orang kaya. Selama dia orang yang baik, Mila akan memperlakukan mereka sebagai teman baiknya. Mila sangat kontras dibandingkan dengan Whitney, dan dia juga orang yang sangat perhatian. Namun, Geralt tidak tertarik menghadiri makan malam bersama Victor, Whitney, dan teman-teman mereka yang lain. Tidak sedikit pun. Mila mengangguk sebelum dia berkata, "Whitney, Geralt banyak membantu saya hari ini. Itulah alasan mengapa saya mengundang Anda semua keluar untuk makan malam-malam ini. Tentu saja, Geralt harus datang hari ini. Mengapa kalian tidak keluar dan bersenang-senang tanpa aku?" Geralt menjawab sambil tersenyum pada Mila. Secara alami, dia memahami niat Mila untuk mengundangnya bergabung dengan mereka untuk makan malam-malam ini. "Tidak, kamu harus datang." Sejujurnya, Mila punya tujuan lain untuk mengundang Geralt ikut makan malam nanti. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat dan minat Victor padanya? Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk menjauh dari Victor karena dia sama sekali tidak menyukai Victor. Saat ini, Victor memiliki ekspresi yang sangat jelek dan tidak puas di wajahnya. Dia tidak dapat mengatakan bahwa dia tidak akan mengizinkan Geralt menghadiri makan malam-malam ini, dan dia tidak mungkin membiarkan Mila menanggung biayanya. Bahkan jika Geralt akan datang untuk makan malam, Victor tidak akan pernah mengizinkan Mila membayar makan malam itu. Apakah dia begitu tidak sopan? Oleh karena itu,
Victor menjawab dengan getir. Mila, sudah beres. Aku akan membelikanmu makan malam-malam ini. Anda tidak mengikuti kami untuk makan siang di Homeland Kitchen terakhir kali. Jadi Anda harus ikut dengan kami untuk makan malam-malam ini. Adapun Geralt, dia bisa datang jika dia mau. Mila mengangguk sedikit. Whitney memelototi Geralt saat dia berkata, Anda beruntung Victor mengizinkan Anda bergabung dengan kami untuk makan malam-malam ini. Namun, Anda harus ingat bahwa satu-satunya alasan Anda diundang makan malam ini adalah karena Anda membantu Mila. Jika tidak, Anda bahkan tidak dapat memimpikannya. Setelah mengatakan itu, Whitney menoleh ke arah Mila sebelum dia berkata, Mila, sampai jumpa malam ini. Begitu dia selesai berbicara, Whitney berbalik dan pergi bersama Victor. Geralt tidak bisa menahan nafas di dalam hatinya. Jika ini masalahnya, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain ikut makan malam. Karena Geralt tidak ingin memikirkan hal lain, dia hanya fokus pada latihannya. Ia terus berlatih mengemudi hingga larut malam. Whitney datang menjemput Mila di mobil Victor. Beberapa orang bergabung dengan mereka untuk makan malam-malam itu. Dan kebanyakan dari mereka adalah laki-laki dan perempuan yang juga dekat dengan Victor karena mereka adalah bagian dari mahasiswa. Quinn dan Nathaniel juga termasuk di antara kerumunan orang yang bergabung dengan mereka untuk makan malam. Mereka tiba di dapur tanah air setelah perjalanan singkat. Victor sangat murah hati dan telah memesan kamar yang sangat mewah dan indah untuk mereka. Geralt hanya mengikuti mereka ke dalam kamar tanpa berkata apa-apa. Geralt tidak terlalu memperhatikan sekelilingnya dan bahkan tidak menyadari ada pelayan yang melirik ke arahnya saat dia berjalan melewatinya. Pelayan itu memasang ekspresi terkejut di wajahnya sebelum dia bergegas turun karena alasan yang tidak bisa dijelaskan. Saya rasa ini pertama kalinya seseorang menginjakkan kaki di restoran ini. Saya khawatir dia tidak memiliki kesempatan kedua untuk melakukannya. Semua orang sangat bersemangat saat ini. Selain itu, Quinn sedang melirik ke arah Geralt saat dia mengarahkan komentar sarkastiknya padanya. Quinn, kamu salah. Geralt pernah ke sini sebelumnya. Dia membelikan teman-teman sekelasnya makan malam di sini terakhir kali. Dan ku dengar dia menghabiskan banyak uang di sini malam itu. Whitney dengan cepat menjawab sambil menjelaskan apa yang terakhir dia ingat. Quinn dan Nathaniel sama-sama sangat terkejut saat mendengar perkataan Whitney. Saat ini, Whitney terus bercerita tentang bagaimana Geralt memenangkan lotre dan segera membelanjakan uangnya untuk teman-teman sekelasnya. Semua orang hanya bisa menatap Geralt seolah-olah mereka sedang menatap orang idiot. Geralt tidak repot-repot menjelaskan dirinya kepada mereka dan hanya duduk diam di sudut. Apakah kamu memenangkan lotre? Mila tiba-tiba bertanya dengan heran. Ya, saya memenangkan sedikit uang. Geralt menjawab sambil tersenyum. Mengapa Anda menghabiskan semua uang itu? Bukankah kamu menabung untuk dirimu sendiri? Tanya Mila. Simpan beberapa. Geralt adalah orang yang sia-sia. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menghemat uang? Hahaha, saat ini, Victor baru saja masuk ke kamar. Dan dia kebetulan mendengar semua orang mendiskusikan bagaimana Geralt memenangkan lotre. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menginjak-injak Geralt? Oke, semuanya, silakan duduk. Ngomong-ngomong, aku bertemu dengan ketua serikat mahasiswa dari departemen lain saat aku turun sekarang. Saya mengundang beberapa dari mereka untuk datang dan bergabung dengan kami untuk makan malam nanti. Kata Victor sambil tertawa, itu akan sempurna. Tetapi Victor, meskipun kamar kami sangat mewah dan indah, saya khawatir kami tidak akan dapat memuat begitu banyak orang ke dalam kamar kami. Ketika Whitney mendengar bahwa ketua serikat mahasiswa dari departemen lain juga ada di sini, dia menjadi sangat tertarik dan bahagia. Whitney sangat ingin bertemu dengan mereka karena dia adalah seseorang yang suka menjalin hubungan baik dan dekat dengan siapapun yang memiliki kekuasaan dan status. Iya, 3 dari mereka akan datang untuk bergabung dengan kami. Jika hanya ada 2, akan mudah bagi kami untuk memasukkan mereka. Namun, jelas sulit bagi kami untuk memasukkan orang tambahan lain. Victor berkata dengan cemas saat dia menggaruk dahinya. Geralt tahu bahwa dia sengaja mengucapkan kata-kata itu padanya. Sekarang, satu-satunya alasan Geralt datang untuk makan malam adalah karena dia sedang menatap Mila. Berkumpul dengan teman selalu seperti ini.
Seorang teman akan diundang, dan dia akan mengundang teman yang lain, dan seterusnya. Meskipun tuan rumah akan merasa tidak nyaman dengan situasi ini, dia tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Geralt ditempatkan di posisi yang sangat sulit karena Mila lah yang mengundangnya ke sini malam ini. Mendesah, cinta yang kuat, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ketika dia melihat kendi jus di atas meja, Geralt ingin mengambilnya untuk menuangkan secangkir jus untuk dirinya sendiri. Namun, sebelum dia bisa mengambil kendi, seseorang membalikkan lazi Susan dan menjauhkan kendi jus darinya. Karena sekarang ada sepoci teh di depannya, Geralt memutuskan untuk minum teh sebagai gantinya. Namun, sebelum dia bisa mengambil teko teh, seseorang membalikkan lazi Susan lagi. Siapa itu? Geralt terkejut dan mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling, hanya untuk memperhatikan bahwa Whitney meletakkan satu tangan pada lazi Susan. Dia juga memelototinya. Geralt, apa kau tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Victor? Dia mengatakan bahwa meja ini akan penuh sesak dan akan ada satu orang tambahan di meja ini. Apa hubungannya dengan dia bahkan jika akan ada satu orang tambahan di meja? Dia benar-benar harus mengajari wanita ini pelajaran ketika dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Geralt benar-benar sudah muak dengan omong kosong Whitney. Dia sangat tidak tahu malu. Dia makan gratis. Dan dia benar-benar menempati kursi orang lain seolah-olah dia milik di sini. Queen juga menimpali dengan nada menghina. Dia secara alami mengatakan ini atas nama Victor dan semua orang di meja. Lagi pula, dia tidak punya hal baik untuk dikatakan kepada Geralt karena dia juga secara pribadi membenci dan meremehkannya. Mila, kenapa kamu tidak meminta Geralt untuk kembali dulu? Lain kali Anda bisa mengundangnya keluar untuk makan malam. Lihat saja betapa berantakan dan sulitnya penataan meja dan tempat duduk sekarang. Ini sama sekali tidak perlu. Whitney mulai membujuk dan menggunakan pesonanya pada Mila saat ini. Mila segera mengerutkan kening. Jika dia tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi, dia tidak akan datang ke sini bersama Geralt sama sekali. Saat ini, Mila sedang mempertimbangkan apakah akan meninggalkan restoran bersama Geralt. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Queen menunjuk ke meja kecil di sebelah mereka sebelum berkata, "Yah, Geralt tidak harus pergi. Namun, dia harus pergi dan duduk di meja kecil di sana untuk makan malam sebagai gantinya. Kami akan memberinya beberapa hidangan di atas piring. Lagi pula itu tidak akan membuat banyak perbedaan baginya, kan? Oke, menurutku itu ide yang bagus. Karena Geralt hanyalah orang miskin, kita seharusnya tidak membiarkan dia terbiasa makan terlalu banyak makanan enak. Jika tidak, dia tidak akan mampu membayar nafsu makannya di masa depan." Nathaniel setuju dengan Queen saat dia tertawa. Sekelompok orang ini benar-benar memiliki mulut yang sangat kotor. Sejujurnya, Geralt hanya ingin membanting tangannya ke atas meja dan segera pergi. Namun, begitu dia berdiri, Geralt segera berubah pikiran. Meninggalkan, jika dia pergi, bukankah dia akan diejek dan diejek sepanjang hari oleh mereka tanpa alasan sama sekali? Sial, dia tidak akan pergi hari ini. Lagi pula, bagaimana mungkin dia membiarkan mereka menggertaknya di wilayahnya sendiri? Pikiran ini melintas di benak Geralt dalam sekejap. Setelah itu, dia mengangguk sebelum berkata, "Oke, tidak apa-apa. Saya hanya akan duduk di meja kecil itu." Setelah dia berbicara, Geralt meraih kursinya sebelum duduk tepat di depan meja kecil. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba membuka pintu kamar. Sepertinya ada seorang anak laki-laki yang sangat kaya di universitas kita sekarang. Dia baru saja membeli mobil sport Lamborghini Reventon. Sialan, mobil itu berharga sekitar 1,5 hingga 2 juta dolar. Ayo pergi dan lihat. Geralt dengan kasar didorong keluar oleh beberapa gadis. Dan saat ini, lebih banyak orang berlarian ke arah mobilnya. Geralt merasa sangat tidak berdaya. Jika dia ingin menamparkan wajah mereka sekarang, dia cukup mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan membuka kunci mobilnya secara langsung. Namun, Geralt tidak memiliki kebiasaan seperti itu, apalagi di depan kerumunan orang yang begitu banyak. Tanpa diduga, memarkir mobil di sini di tempat parkir mobil memiliki efek yang hampir sama seperti menghentikan mobil tepat di depan pintu masuk universitas.
Geralt melihat ke sekelilingnya dan memutuskan bahwa dia harus menunggu sampai tempat parkir benar-benar kosong sebelum dia memindahkan mobilnya ke tempat lain. Itu satu-satunya cara. Sayang, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Karena itu, Geralt menyimpan kunci mobilnya sebelum dia berbalik dan meninggalkan tempat parkir. Setelah berjalan beberapa langkah, ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan telepon dari nomor tak dikenal yang aneh. Geralt segera menjawab panggilan itu. Geralt, kan, saya lupa memberitahu Anda pagi ini bahwa Anda harus datang ke Taman Bermain Utara pada jam 1 siang untuk berlatih subjek 2. Suara seorang wanita terdengar samar-samar di seberang telepon. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menutup telepon. Dia harus mendapatkan subjek 1 pada hari berikutnya. Jadi tidak heran mengapa dia harus berlatih subjek 2 hari ini. Terlepas dari sikap dingin dan kasar si penelepon, Geralt bergegas ke North Playground karena dia ingin mendapatkan SIM-nya secepat mungkin. Setelah beberapa saat, dia akhirnya sampai di lokasi. Pelatihan di lapangan sudah dimulai. Pada saat ini, seorang instruktur yang mengenakan kacamata hitam sedang mengajari seorang siswa cara membalikkan mobil. Mungkin ada sekitar 11 orang yang mengantri saat ini. Itu adalah campuran dari anak laki-laki dan perempuan. Semua orang berdiri di samping saat mereka melihat instruktur membimbing siswa tentang cara mengemudi dan menangani mobil dengan benar. Sialan, benar-benar Geralt. Apakah dia serius akan belajar mengemudi? Saat Geralt berjalan menuju kerumunan orang, seorang siswa perempuan segera menutup mulutnya karena terkejut. Ekspresi tidak percaya terpampang di wajahnya. Hahaha, jadi bagaimana sekarang? Sudah kubilang itu dia, Queen. Kamu kalah taruhan. Kamu harus makan malam denganku malam ini. Pada saat ini, seorang anak laki-laki tersenyum sambil berseru penuh semangat. Oh, itu tidak masuk hitungan. Itu tidak dihitung sama sekali. Siapa yang mengira Geralt akan datang dan mengikuti tes mengemudi? Ini terlalu tidak masuk akal. Nathaniel, saya pikir Anda bertaruh dengan saya hanya karena Anda sudah tahu bahwa Geralt mendaftar untuk pelajaran mengemudi ini. Anda berbohong kepada saya. Gadis bernama Queen segera membalas. Masalahnya, mereka telah melihat nama Geralt di daftar siswa ketika mereka tiba untuk pelajaran mengemudi. Mereka berdua kemudian bertaruh apakah itu Geralt yang sama dari departemen mereka. Akibatnya, setelah staf dari sekolah mengemudi menelepon dan meminta Geralt untuk datang, mereka mengetahui bahwa itu benar-benar dia. Mereka sangat terkejut. Sebenarnya, Geralt tidak begitu akrab dengan kedua siswa ini. Dia hanya pernah bertemu mereka beberapa kali di departemennya. Mengapa dia bertemu mereka? Hanya karena kedua mahasiswa ini juga merupakan bagian dari persatuan mahasiswa. Anak laki-laki itu adalah Nathaniel Lawson, anggota komite departemen disiplin. Dan yang lainnya adalah Queen Zager, anggota komite departemen kesehatan. Sebagai siswa miskin yang menerima subsidi dari serikat siswa, Whitney sering menugaskan Geralt untuk melakukan segala macam pekerjaan aneh untuk mereka. Oleh karena itu, wajar jika semua orang di serikat mahasiswa mengetahui semua tentang Geralt. Lagi pula, siapa yang tidak pernah mendengar tentang orang miskin ini dari departemen mereka? Setelah mendengarkan percakapan antara Queen dan Nathaniel, anak laki-laki dan perempuan lain yang juga mahasiswa di universitas mau tidak mau menatap ke arah Geralt. Beberapa anak laki-laki bahkan tertawa dengan nada menghina. Brother Nathaniel, apakah orang miskin dari departemen Anda ini benar-benar miskin? Bocah ini merasa bahwa hartanya sendiri niscaya akan terangkat jika dia diejek dan dipermalukan orang lain. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan menghina Geralt karena merasa jelas-jelas dia tidak memiliki status sama sekali. Jika demikian, mengapa dia harus memberinya wajah? Ya, dia miskin. Sangat miskin sehingga Anda tidak mungkin membayangkannya. Hahaha, Nathaniel menjawab sambil tertawa. Geralt hanya mendengus dingin pada ucapan sarkastik dan satir mereka. Kemudian, dia berbalik dan pergi seolah-olah Nathaniel dan Queen tidak ada sama sekali. Lagi pula, mengapa dia harus menggigit kembali jika seekor anjing menggigitnya? Ketika dia menyadari bahwa Geralt hanya mengabaikan mereka, Nathaniel mau tidak mau merasa sedikit marah. Tepat ketika dia akan menyerang Geralt, siswa yang telah berlatih di dalam mobil sudah selesai dengan pelatihannya.
dan pintu mobil perlahan terbuka. Pada saat ini, pergelangan tangan putih dan ramping terlihat. Semua anak laki-laki dan perempuan yang sedang menunggu giliran termasuk Geralt dengan cepat berbalik untuk melihat ke arah mobil. Lihat, semuanya, kecantikan itu muncul. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.